Ada apaan sih hari ini? Gak enak hati banget ya kan? Pelangi engkau Tetap aja. pelangi. Kita mah tetap makan. Punya, Kenapa punya. mesti diet? Nggak Yang usah. penting hati senang, sukacita. Ingrid EIWAASS, Ingrid Wijanarko and Associates. Associates-nya itu teman-teman vendor yang selalu bekerja sama dengan saya, karena kenapa saya nggak pernah ganti-ganti. Kalau ngomong sama vendor baru dari zero, nggak ada waktu. Mereka udah tahu maunya saya apa. Kadang-kadang saya sebagai EO kan saya show director juga. Iya. Maunya begini. Dan saya script writer juga gitu. Semua diborong jadi biar untungnya lebih banyak ya. Iya. Kik, saya bisa nulis juga, Kik. Saya nulis bisa. Betul. Show director bisa. Betul. Bu Ingrid bisa, saya juga mau, Kik. Betul. Kan saya nulis lirik lagu juga. Saya juga bisa nulis Nah, lagu. Saya iya. bisa, saya ngepel, nyetrika bisa juga. Betul. Sampai ngurusin selang air juga bisa saya. Iya. Nah, jadi associate itu adalah teman-teman yang sering bekerja sama dengan kami. Ini yang perlu kita pelajari semua, regenerasi muda siapapun juga di luar sana yang merasa menjadi IO atau WO atau party planner, yuk coba dengerin apa katanya Tante Ingrid bicara soal kok tante sih? Nenek. Iya enggak, Mbak Ingrid Wijana, Cece Ingrid menjelaskan bagaimana sih sebetulnya bekerja secara baik dan benar as a teamwork. Ayo jangan menjadi yang rakus, benar gak sih? Betul. Kadang-kadang ya, aku suka bingung juga loh, Cek. Kadang-kadang kan gini ya, teman kadang-kadang kita perlu juga nih teman segala macam ini. Wah nggak tahu ya, kita nggak ngerti juga. Padahal sebetulnya mereka punya referensi. Kok Mbok Yao bagi tugas dengan teman-teman yang lain. Iya, berbagi atau rezeki. betul. Halo, bisa nggak tanya nomor teleponnya ini? Aduh nggak tahu, padahal tahu. Kalau saya, halo, tahu nomor teleponnya Ira, Cek. Oh iya sebentar ya, nanti aku kirim gitu. Gini, rezeki itu tidak kemana, ya. Kalau itu bukan rezeki kita, ya Sampai jangan. kapanpun juga akan jadi rezeki. Terus dia perlu info, ya kita kasih aja. Tunggu bentar, apakah ini juga strategi yang dipakai sebagai manajernya para artis dulu, teman-teman artis sebelumnya? Kurang lebih begitu. Beda nggak sama manajer-manajer sekarang? Ada nggak? Cece ngeliat itu nggak ada perbedaannya? Nah, kenapa dahulu saya mengundurkan diri sebagai manajer Elva Singer setelah belasan tahun begitu? Karena kalau saya menjadi manajer, saya total. Ya. Total dalam arti kata saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya yang lain. Dari bajunya, dari apa kalau bisa sampai misalnya mendapatkan kendaraan, rumah atau apa bisa pindah dari Bandung ke Jakarta dan lain sebagainya lah begitu. Kalau tuh show, make upnya, cari bajunya dan lain whole package, begitu. whole package Gitu as a kurang manager. lebihnya. Iya. Nah, tapi kemudian saya sadar nanti Tuhan marah ya, aku punya talenta yang ini banyak, tapi aku kan harus total ya. Akhirnya saya mengundurkan diri. Jadi bedanya adalah harus total. Jangan hanya karena komisinya gua bisa dapat sekian, udah that's all begitu kan ya. Denger ini pasti si Kika lagi dengerin ya. Iya, Kika lagi belajar sebetulnya. gimana sih? Ntar lagi Kika juga kan. Gue kagak enak nih, gue cuma mikirin duit ember, nggak bisa kayak begitu. Kalau Cece bisa begitu kan, masa Kika nggak bisa kan? Kode keras Kika. Kelar. Pendalaman karakter ini sangat penting. Apakah dalam bidang acting atau apa segala macam. Saya rasa ini juga terjadi pada Cece Ingrid. Setuju atau tidak dan bagaimana Penting. bersikap? Kadang-kadang saya ada yang mau endorse atau apa, Cek ayo detox gitu kan ya. Apa detox atau apa? Iya. Kamu Anda tahu kenapa saya tidak mau? Karena nanti kalau mempengaruhi acting wajah saya. Oh. Kerut. Kagak bisa kalau kerung, di detox. Kalau di detox. Botoknya di sini. Detox. Detox. Sorry, botox maksud aku. Detox saya Bu, harusnya lebih kecil maksudnya. Tapi botox. kalau botox sini. Nah, saya menjawabnya itu saja. Jadi artinya pendalaman itu sungguh sangat perlu adanya. Oke. Jadi seorang Cece atau Ingrid Wijanarko mempertahankan looks-nya ya untuk apa adanya supaya bisa memaksimalkan segala macam usahanya, memaksimalkan actingnya melalui whole entire package. Itu rambut nih. Iya. Kau pikir Dari tadi kenapa? tuh rambutnya gue pengen kepang aja bawaannya, beneran sumpah. Benar. Ya. Padahal ini kenapa aku pakai topi ya, karena ada lah rontok-rontok lah pasti Ya, nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena satu gini,
saya bertanggung jawab. Kalau saya nggak mau pakai wig karena saya merasa bahwa wig itu kadang-kadang kelihatan jenang banget. Nggak natural. Tapi kadang-kadang saya lebih banyak mendapatkan peran nenek-nenek atau embo harus dicepol. Atau kalau horor mesti yang agak-agak gimana. Aku mau pakai rambut sendiri. Artinya saya harus bertanggung jawab dan we have to take the risk whatever we choose gitu kan ya. Jadi risikonya adalah kadang-kadang kepanasan segala macam atau agak-agak rontok. Tapi saya nggak mau pakai wig kalau berperan. Mau cepol, aku cepol sendiri cepolnya. Terus kalau horor ini pakai wig. Kadang-kadang Cece rambutnya panjang. Datang nih misalnya keset ya kan. Kan aku misalnya di ekor atau nggak kelihatan. Pas aku buka, Ana, emang kamu kasih wig, coba lihat wig. Sama deh panjangnya sama Eke gitu. Ya kan? Biasanya kalau di sini Vincent tuh kameramen, kalau dia lagi kerja di belakang, lonce pakai gini pakai wig gitu kan. Kurang lebih, jadi itu pendalaman. Puas Vincent. Dari tadi dia bengong terus ember. Oke, jadi tadi kita udah belajar pendalaman karakter pas segala macam. Menurut Cece, apa sih lebih kurangnya atau apa yang bukan harus tapi apa yang perlu dilakukan ya bagi para pendatang baru, para siapa saja yang merasa menjadi aktor, aktris ya agar tetap konsisten dalam bidangnya dan memiliki kualitas. Aku garis bawahi, kualitas seorang aktor yang bagus. Menurut Cece seperti apa? Spend juga waktu untuk belajar begitu ya. Belajar nomor 1. Dan belajar itu bisa kepada siapa aja. Tidak terbatas. Jadi ketika kalian itu berjumpa dengan teman-teman atau senior, kenapa sih nggak spend time bersama ngobrol gimana yang dulu-dulu? Enggak, tapi asik aja dengan gadgetnya, asik aja dengan ngobrol antar anak-anak muda gitu. Dicuekin aja pemain-pemain saya. Begitu sih nggak apa-apa dicuekin gitu ya. Tapi kalau menurut aku, sorry aku potong, aku nggak begitu happy kalau lihat anak-anak ya dalam satu ruangan bersama, terus mereka sibuk sendiri dan segala macam. Pada saat kita break mungkin kita boleh beristirahat, tapi ada kalanya ada yang dilupakan. Kayaknya ini yang mau dibilang sama Cece tadi. Kita adalah satu teamwork. Betul. Pada saat kita sedang ada di lapangan, means that all of us belongs to that place and then we have to work together. Betul. Iya kan? Pada saat kita berdiskusi, kayak saya sama Teti, sama yang lain sama-sama, pada saat hari ini kita ngeblend semuanya. Sampai saya hafal mereka makan apa, belajar di warung mana, kita juga tahu, kita udah ngincar bakso-baksonya. Kenapa? Supaya ada rasa memiliki. Betul. Setuju gak sih, Cek? Setuju banget. Nah, itu maksudnya. Pada suatu saat ada komunikasi. Saya baru datang, saya masuk ke ruang wardrobe. Terus masuk ke ruang wardrobe. Nobody menegur. Mungkin juga nggak kenal siapa sini nenek gitu ya, namanya kita generation gap gitu ya. Terus saya lihat yang jadi Anto siapa? Gua loh yang nanya. Iya Mbak gitu saya. Kenalin nanti saya yang jadi ibu kamu. Kan Eke. Ini mikrofon gua kena-kenain. Eke memperkenalkan saya nanti yang jadi ibu kamu. Dengerin. Ini ada ini biasanya orang gitu. Orangnya duduk, anaknya duduk, datang. Saya. Ira, siapa yang jadi anak saya ya Ira ya? Iya. Oh ya tante. Saya. Nanti saya yang jadi ibu kamu. Oh ya tante. Makasih tante. Ya. Back to handphone. Ya. Back lagi. Look. Ekspresinya look. Kita dulu model kayak begitu sama orang tua kita, digabuk bener, dimarahin bener. Kita harus tahu etika, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi, kita menghargai orang, ya nggak sih? Ini benar-benar salah satu ilmu ya, ilmu sampai mati nggak ada nih yang namanya, cuman ada di sekolah mungkin, tapi tidak dipraktekkan untuk apa? Percuma. Kalau ada orang yang lebih tua, kita malah itu tadi. Ya, itu budi pekerti. Tapi in this case masalah pekerjaan, kan dia harus ngobrol sama gue lalu jadi gue ibu lo gitu kan nanti gitu. Tetap harus berdiri kalau aku tetap harus tahu attitude, aku nggak bisa aku pasti akan diomelin. Berdiri menyambut orang yang lebih kita anggap lebih senior. Nggak perlu kok kita dipuji-puja pakai yang langsung, pakai apa nama red carpet, nggak perlu. Yang penting kita sambut, halo Ibu Ingrid, Tante Ingrid, saya Anto, saya yang bertugas ini. Enggak tuh Eke lo yang bilang nanti saya jadi ibu kamu. Dalam hati dia so what gitu kan ya. Jadi nggak gayung bersambut. Iya emang. Jadi Eke keluar aja lagi. Ini tulisan note banget nih buat semuanya ya. Jadi etika dimanapun itu namanya attitude, budi pekerti. Kita tua banget gak apa-apa.
biar kata kita dibilang kuno, tapi kita diajarin tuh pakem-pakemnya sama orang tua kita, bagaimana menghormati, bagaimana menyebutkan magic words, terima kasih, mohon maaf dan lain sebagainya. Attitude, punctuality, kehadiran itu paling penting banget. Nggak ada deh, teman-teman sini hebat semua. Kita sebelum on cam jam 10, mereka jam 9 udah standby di sini semua. Mau pakai jungkir balik, ya kan, dia lila pulang-pulang kerja, kita datang, pokoknya yang penting dia dari situ. Iya nggak sih? Yang penting dia sibuk, ya kan? Ya kan Vincent belagu-belagu ngapain, padahal. Tapi mereka standby semuanya. Itu tim aku, Cek. Ya, karena kalau bekerja hanya karena butuh uang, susah. Ya. Bekerja itu harus dengan cinta. Cinta, hati, bekerja, memiliki. Ya nggak? Top banget. Ingrid Wijanarko. Ira Mayas. Apa? Sapi, jangan salah, sofa. Oke, ada pertanyaan dari netizen buat Ibu Ingrid. Netizen. Hobi banget netizen nanya-nanya. Terlihat energik di umur yang sudah kepala 6. Apa tipsnya? Satu, bekerja dengan cinta. Dua, jalani hidup dengan sukacita. Tiga, kalau nggak ada rezeki, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Luar biasa. Jadi jangan bersedih, imunitas turun sehingga jadi asam lambung naik, jadi stres gitu loh. Ini Delila banget nih, Delila banget, dia biasanya bawa makanan terus tuh. Tapi sekarang dia kan lagi agak drop karena biasa lah. Nah, gitu. Jadi percayalah, tapi harus usaha. Bener. Ya. Jadi jangan cuma diem nanti dikasih mujizat sama Tuhan. Enggak, usaha segala macam. Ketika Tuhan memberikan dari orang lain, ya itu ininya dia gitu loh. Bener, rezekinya dia. Banyak banget kok. Jadi harus sukacita dalam hidup gitu. Jadi semua orang banyak yang lebih susah dari kita. Setuju, realize itu dulu deh, baru kita masuki, dipahami sesungguhnya ke dalam diri kita, lalu kita aplikasikan. Ya lu enak punya paha, gua nggak, jadi kan pahami. Gua tangani tuh, leheri. Cek, kalau paha emang ada di sini, mah di sini, Cek. Ini kita kalau dada di mari nih, dada, kan? Nggak apa-apa, yang penting sehat kita, Cek. Iya, amin. Aku pengen jadi artis, tapi nggak tahu harus memulai kemana untuk jadi pemeran film. Apa yang harus dilakukan? Bawa ke sanggar dulu. Belajar dulu. Tetap sanggar itu penting deh, begitu ya. Belajar banyak sanggar remaja, belajar acting gitu. Atau yang udah begini kalian punya komputer, HP, internet. Kenapa sih cuma main Mobile Legend aja begitu? Ya Mbok, literasi. Dia ngerti Mobile Legend loh. Literasi berasal dari mana saja. Sekarang udah maju media sosial di mana-mana. Jadi literasi, belajar banyak ini. Itu kegunaan sosial media itu yang harus ditekankan. Ya. Enggak pada paham dengan baik dan benar. Gitu. Jadi dimaksimalkan apa yang sudah kalian miliki sekarang, kalian nikmati, itu ternyata di balik itu bisa dapat ilmu, bisa pinter. Bagaimana cara cepat untuk menghafal skrip dialog film? Saya yakin kalau Bu Ingrid sama saya ngafal dialog begini, ya kan, dibuka skenarionya, diperuluk pertama kali. Gitu. Kalau nggak ditaruh di api jadi debu abunya gitu Silakan Bu, dijawab Bu. Ya, itu bukan dihafal. Ya, jangan sekali-sekali merasa dihafal. Ini kuncinya nih. Ya, terus Bu. Ya, dipahami. Itu dia maksudnya. Aduh, kamera gue di mana sih? Kayak semuanya banyak deh kameranya. Iya bener, iya kan? Soalnya greget banget, Cak. Bener. Betul. Ini bentar, Mama juga jadi nafsu nih ngomong ini. Kalau kita ada skrip, skenario, jangan kalian cuman buka di halaman yang pas kalian doang. Coba kalau punya waktu, stop dulu tuh pacaran, stop dulu yang lain. Kalian punya pekerjaan, kalian fokus dong. Ya belajarlah tuh skrip satu persatu dibuka, dimengerti, dipahami kalian karakternya sebagai apa. Kedua, kalian tahu berkomunikasi dengan siapa, bermain satu frame dengan siapa. Ayo mulai ngeblend, tahu dulu karakternya. Ketiga, pemahaman. Nggak cuma ngomong gitu, nggak mungkin lah teman-teman DOP mau yang sutradara manapun pasti memberikan ruang space kok buat kita. Kalau nggak harus selalu scripted lah, karena scripted juga kadang-kadang kalau menurut aku ya, dengan segala hormat buat para penulis, kadang-kadang kalau kita pakai scripted banget ada beberapa yang tidak bisa kita explore dari diri kita. What do you think about that? Nah betul. Nah balik lagi tadi yang sebelumnya, kalau dipahami, jadi nggak usah letter lah apa ya udah beda bahasa scripted terlalu sama dengan scripted bahasa asing, letter lah
Belanda, skripnya Inggris, apa bahasa Indonesianya? Udah sampai aja tulisan begitu. Ya udah terus. Ya udah gitu. Jadi bego kan, jadi bingung kan, jadi lupa-lupa. Yang penting ngerti apa yang kalau udah dipahami kemudian katanya berbeda, nggak apa-apa. tapi Benang merahnya ada, benang merahnya. Cos dulu, Cok. Anak-anak muda kan gitu loh. Dia pulang lewat mana sih ntar? Apa harapan Anda terhadap dunia perfilman Indonesia saat ini dan memberikan pesan kepada para aktor dan aktris ya, muda? lebih maju daripada sekarang dan lebih menghargai film-film yang memang bukan porno tapi dianggap porno, bukan sara tapi dianggap sara, bukan LGBT tapi di Indonesia juga ada LGBT, kan agak susah ya begitu. Jadi karya itu adalah seni begitu, jadi nggak bisa di kota-kota kan? Ya kurang lebih begitu. Terus kemudian nggak bisa beredar di Indonesia karena misalnya LGBT atau karena apa, tapi di luar negeri diberikan award. Oke. Jadi sebetulnya yang perlu kita tekankan di sini atau menghimbau ya, jangan penekanan ya? Ya kurang lebih. Menghimbau gitu. Jangan mematahkan semangat para sinias muda. Coba diatur-atur lagi badan sensor tuh apa ya ininya ya. Rules and regulationnya, do and gitu don'ts-nya ya. gitu kan. Ya. Oke. Jadi pokoknya yang paling penting itu tadi. Terus harapannya pada aktor dan aktris muda, silakan ngomel aja nggak apa-apa Tante Ingrid. Ya pokoknya begini deh ya. Kalau instan itu nanti kalau 5 tahun lagi kalian mau jadi apa? Kalau kalau udah dapat uang banyak, jangan lupa di manage, jangan lupa menabung, jangan nanti tiba-tiba kalau kalian udah nggak laku, udah nggak punya apa-apa lagi. Menyesal di kemudian hari. Oke. Menata hidup adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Mau apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bermanfaat bila mana kita tidak bisa menata hidup kita. Belajar banyak, literasi ditingkatkan lagi, dan menghargai waktu teman-teman seperjuangan dalam sebuah kerjasama, satu tim itu sangat penting. Itu beberapa hal yang bisa Mama Ira rekap dari pembicaraan Mama Ira dengan seorang Ingrid Wijanarko. Selebihnya adalah ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan juga ditonton sama sinias muda Indonesia dan para pemain-pemain muda Indonesia. Silahkan lihat Mama Ira dan Tante Ing kalau udah ngomel seperti apa. Berharap satu frame kita? Let's go. Ayo, mari kita berilmu sama-sama. Ya kan? Oke. Ibu Ingrid, terima kasih banyak. Kak Ira, aduh terima kasih banyak. Semoga Caca selalu sehat. Amin, semoga Kak Ira selalu sehat dan dapat jodoh lagi. Amin, amin ya Allah, amin banget. Ini bukan acting, ini beneran. Amin ya Allah, amin banget. Sukses, maksudnya sukses selalu, ya kan. Terus tetap berkarya. Karena dirimu adalah satu-satunya milik Indonesia yang patut dilestarikan dan saya ingin selalu satu frame denganmu seperti ini. Maksudnya dinosaurus begitu dilestarikan gitu ya? Nggak boleh gitu, kita tidak boleh gitu. Seorang Ingrid Wijanarko memiliki root yang luar biasa dalam berakting, berilmu, bermanage time dan sebagainya. Oke? Kita harus satu frame. Ira Maya Sofa, Mama Ira pamit undur diri. Ingrid Wijanarko, salam sejahtera untuk Anda dan keluarga. Salam. Terima kasih semuanya. Sarange. Terima kasih. Sampai ketemu di campur-campur. Semua ada di sini.